Tapi bahagia itu seperti apa sih? Inggrisnya stoicism. Jadi begini, stoicism itu bukan sesuatu yang baru lahir ya. Shalom sobat pun semuanya, kembali lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Wah, tentunya pada malam hari ini kita semua kembali lagi di sini untuk membicarakan tentang hal-hal yang hangat lagi. Nah, tentunya kalau berbicara tentang hal-hal yang hangat, kita akan mengundang orang-orang yang luar biasa. Tentunya semuanya udah pada penasaran kan? Nah, orang ini gak asing kok. Pasti udah sering kita lihat-lihat, entah itu di live streaming lah teman-teman yang sering lihat, di acara Boom juga pernah teman-teman lihat juga yang pemikirannya luar biasa pokoknya tentang hal-hal filsafat, tentang hal-hal akademis, pokoknya luar biasa. Kita sambut saja tanpa berlama-lama Bang Berkat. Perkenalan dulu Bang. Terima kasih ya, saya Berkat Zaluhu. Saya tinggal di Tanjung Enim ini. Saya juga merasa terhormat bisa dijadikan sebagai narasumber yang benar-benar luar biasa menurut saya, disambut dan diundang dengan sangat-sangat terhormat. Tentunya luar biasa. Nah Bang, tentunya Abang kan diundang ke sini tanpa suatu hal, pastinya ada sebab akibatnya kan. Pasti. Gak mungkin Abang ke sini cuma duduk-duduk nongkrong terus minum-minum aja kan. Betul. Pasti malam hari ini adalah yang mungkin yang mau kita bahas. Ya topiknya mungkin yang lagi booming sekarang lah, yang lagi tren sekarang lah. Tentang apa ya bahasanya? Apa stoikisme itulah, Stoicism, ya, itu bahasa Inggrisnya itulah. stoicism. Jadi begini, memang sebenarnya stoicism itu bukan sesuatu yang baru lahir ya, yang baru ada, atau kita menyebut ini aliran filsafat dari mana lagi? Oh berarti ini dari dulu-dulu udah ada ini berarti Bang? Udah ada. Kita juga saat ini kita mau FOMO dikit lah, mencari apa sih itu, apa ya? Apa itu stoicism dan sebelum kita tahu harus pelajari dulu ya lah. Dong, masa anak-anak muda di luar sana kita harus stoik. Ya kita juga pengen juga dong. Kita juga harus penasaran dong, apa itu stoik. Nah, siapa tahu itu bermanfaat bagi kita. Betul, secara khusus untuk anak-anak muda. Ya kan Abang kan kalau dari pandanganku nih Abang udah paham lah tentang filsafat, tentang akademis lah. Bisa nggak sih Abang terangkan dikit tentang ini, filsafat ini, pandangan ini? Oke. Pandangan stoik itu, memang stoik itu lahir pada abad ketiga, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Udah lama itu berarti. Sangat lama. Yang pencetusnya itu Zeno dari Citium. Nah, dia ini mengajarkan para muridnya itu di teras-teras rumah, di serambi. Kalau dulu disebut sebagai serambi. Nah, kata stoik itu berasal dari kata stoa. Yang artinya serambi. Oh berarti ada sangkut pautnya lah berarti itu ya? Ada dong. Jadi dia mengajarkan di situ tentang kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan? Kebijakan dan kebajikan dalam kehidupan. Nah begitu kira-kira. Begitu lahirnya. Kemudian juga dikembangkan lagi pada abad kedua. Oh, berarti ada penerus-penerusnya terus? Ada penerusnya. Kemudian ini kalangan stoik ini, aliran filsafat stoik ini tidak hanya diperuntukkan, contoh, ini untuk budak aja, tidak. Ini untuk orang akademisi aja, tidak. Tetapi kalau kita lihat tokoh-tokohnya, ada Marcus Aurelius, ada Seneca. Seorang budak itu ya. Ada juga seorang budak, ada juga seorang kaisar dan lain sebagainya. Artinya apa? Ilmu aliran stoicism ini diadopsi oleh banyak orang. Nah itu dia. Berarti nggak cuma kalangan-kalangan khusus saja berarti? Iya, enggak. Bukan hanya satu kalangan saja, bahwa hanya kalangan khusus saja yang boleh membahas ini, hanya kaum akademisi aja yang boleh membahas ini dan lain sebagainya. Tapi tentunya teman-teman juga harus tahu dong, apa sih stoik ini? Tentunya kan mungkin nggak cuma teman-teman bilang stoik, kau stoik kau ini. Tentunya kalian harus perlu tahu juga kan. Mungkin Abang bisa nerangkan lebih dalam lagi tentang apa sih stoik itu supaya mereka ngerti kan. Stoik itu saya akan memberikan definisi yang saya pikir ini definisi yang sangat menarik, yang mudah dipahami oleh anak muda sekalian, bahwa stoik itu adalah suatu sikap yang kamu harus bisa menerima diri. Segala sesuatu harus kamu terima keadaanmu. Jadi ada satu bahasa Latin namanya dari kata amor fati. Amor fati itu artinya mencintai takdir. Nah, mencintai takdir itu dibungkus dalam satu hal, bahwa manusia itu hidup di dalam takdirnya sendiri. Berarti kalau
ajaran stoik ini misalnya nih, kalau teman-teman ada yang jomblo di rumah ya harus tetap menikmati hal itulah berarti ya. Ya kamu harus terima apa yang Tetap terjadi terima. kemudian. Saya mencatat di sini ya, karena saya juga membawa materi. Di sini ada empat inti dari pengajaran stoik ini. Lumayan juga ya. Yang pertama itu kita harus ada kendali terhadap diri sendiri. Kemudian ada kebajikan sebagai sumber kebahagiaan, amor fati tadi yang saya sebut sebagai mencintai takdir, dan pemikiran yang rasional. Berarti Nah gitu. luar biasa lah berarti pandangan tentang stoik ini ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau pandangan stoik ini mungkin kalau dari pemikiran kita ya, segala sesuatu keadaan kita, segala sesuatu situasi kita, mungkin kita dalam keadaan masalah atau situasi yang dalam cobaan, ya kita harus tetap mengoptimalkan diri kita untuk menerima hal itu. Betul, gitu ya. kita harus mengoptimalkan diri untuk menerima. Saya akan memberikan penjelasan bagaimana sih kita mengendalikan diri terhadap sesuatu. Siapa tahu ada contohnya juga. Ada nanti. contohnya dong. Contoh, sekarang kan lagi viral atau trending topik bahasa anak muda sekarang namanya FOMO, fear of missing out. Tahu kan apa arti fear of missing out itu? Ya contoh, seseorang itu punya HP merek iPhone 16 Pro Max. Kamu Luar punya iPhone 13. Karena kamu FOMO, wah saya pengen tuh. Ada jiwa keinginan. Ada jiwa keinginan. Sedangkan kamu nggak punya duit. Contoh, kamu pengen badanmu berisi. Terus mau melihat karena lihat ada orang yang badannya berisi. Berarti saya pengen juga dong. Kamu mengusahakan dirimu supaya six-pack, supaya badan berisi, bodimu bagus. Sedangkan kekuatan yang ada dalam dirimu tidak cukup, tidak memungkinkan. Nah, dalam Stoicism ini mengajarkan kita itu harus bisa mengendalikan diri. Jangan yang eksternal yang mengendalikan diri. Ini dia yang menarik. Jangan sampai yang eksternal mengendalikan kita. Yang mengendalikan kita itu adalah internal dari diri kita sendiri. Itulah yang mengendalikan segala sesuatu dalam diri kita. Nah kemudian tadi saya sebut ada 4 ya. Yang kedua, kebajikan sebagai sumber kebahagiaan. Kebahagiaan segala sesuatu itu ya dalam diri kita, nilai-nilainya itu tertanam. Kamu bahagia, kamu yang nentukan. Berarti kalau mau melakukan segala sesuatu ya harus dari, misalnya aku mau minum, kalau nggak bahagia Ya untuk apa? untuk apa? Berarti kalau mau minum harus buat kebahagiaan kita Ya gitu kamu harus bahagia. Itu contoh yang sangat sederhana ya. Tapi bahagia itu seperti apa sih? harus arti itu. Iya, kita harus mengerti dulu bahagia. Nah, dalam ilmu Stoicism, kita itu harus bahagia dalam keadaan apapun. Apapun. Jangan lakukan dan jangan lakukan apa yang tidak membuatmu bahagia. Berarti segala sesuatunya harus bikin kita bahagia. Iya, dan yang membuatmu bahagia itu bukan orang lain. Harus diri kita sendiri. Kamu sendiri yang membuat dirimu bahagia, dan itu kamu harus menerima takdir tadi yang saya sebut sebagai amor fati ya. Jadi kamu itu hidup di dalam sebuah takdir. Saya sudah sebut tadi di awal. Kamu itu hidup dalam sebuah takdir, dan takdirmu itu kamu tidak bisa mengelak. Contohnya hidupmu melarat, ya itu sudah takdirmu, ya terima aja apa adanya. Itu loh. Jangan mengelak lagi. Udah sudah begitu. Iya sih, benar. Contoh, kamu sakit. Ya udah, memang saya sakit. Nggak bisa mengelak lagi kalau Ya, kita bohong, nggak sakit itu agak kan. sakit dan sebagainya. Saya itu takdir saya sudah sakit. Dan kita juga diajarkan untuk pemikiran yang rasional aja lah. Nah, itulah dia pemikiran dari Stoiknya begitu kira-kira. Berarti segala sesuatu ini dilandaskan dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Tentunya adalah hal baik sama hal buruknya berarti dari Stoik ini ya. Stoicism itu baik, sangat baik untuk kita, untuk orang-orang memahami kehidupan. Karena kenapa? Banyak juga di kalangan manusia itu, di kalangan anak muda, sobat boom, ketika terjadi persoalan hidup dia marah, Langsung melampiaskan sama melampiaskan kecewa. Kan ada namanya itu kan anxiety disorder. Anxiety disorder itu apa? Ada kecemasan yang sangat tinggi. Kalau ada persoalan cemas banget, takut, gelisah dan lain sebagainya. Kamu tahu apa ujung-ujungnya yang anxiety disorder? Depresi, oke. Ya, sampai ada yang Bunuh diri, betul. Orang-orang yang anxiety disorder itu banyak yang bunuh diri. Nah, mereka itu obatnya bisa harus ini. ini ya. Seandainya ini Stoicism ini bisa jadi obatnya ini. Kamu harus tenang gitu loh. Ini obatmu, Stoicism. Nah, itu dia. Berarti bagus juga sih mungkin kalau buat diri kita juga yang mungkin itu tadi yang berawal
sering ketakutan, sering merasa kegelisahan yang tinggi itu tadi, Nah, Om. kita sudah gelisah dan lain sebagainya Tapi karena tentunya- Stoicism itu mengajarkan bahwa kamu itu harus tenang. Kamu jangan gelisah dengan keadaan sesuatu. Contoh, saya memberikan contoh-contoh yang simpel. Kamu contohnya tes polisi, oke ya, Niel tes polisi, kemudian nggak lolos. Tahu nggak, orang yang tes polisi itu kemudian gagal, itu banyak yang depresi loh. biasanya langsung stres, udah Stres. kehilangan banyak uang. Udah kehilangan banyak uang dan lain sebagainya. Kan ada beberapa yang menggunakan uang untuk masuk abdi negara dan biar keterima saya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya udah saya terima aja. Nah, itu dia, menghindari hal-hal buruk terjadi dalam diri kita. Adopsi yang namanya filsafat stoicism. Kamu harus bersifat stoik. Makanya kan ada orang-orang bilang, aku itu orang stoik. Nah, aku itu orang stoik. Dia menyebut dirinya sebagai stoik. Mantap juga Stoik itu berarti. adalah orang-orang yang hidupnya beraliran filsafat stoicism yang didirikan atau yang dirintis, yang dikemukakan pertama oleh Zeno dari Citium ini, kemudian dikembangkan oleh beberapa penerus berikutnya. Begitu. Berarti misalnya kalau misalnya kita dalam keadaan masalah yang mencekam pun, yang mungkin kita merasa terancam, kalau pikiran kita tenang terus bisa membawa kebahagiaan dalam diri kita, terus membuat diri kita slow gitulah. Berarti itu bisa termasuk ini juga berarti ya Bang? Betul, kita harus bersikap slow terhadap persoalan. Tetapi ada buruknya. Kenapa? Saya coba membaca banyak referensi dan lain sebagainya. Saya coba membaca dan saya mengambil kesimpulan dari kesimpulan yang disimpulkan oleh para peneliti sebelumnya. Saya melihat bahwa ada kesan masa bodoh di apa ini, di stoicism ini. Jiwa bodoh amatnya. Iya, ada kesannya dalam ajaran stoicism ini. Kesannya loh, dalam apa yang saya teliti, ada sifat masa bodoh. Kenapa? Ya kamu terima keadaanmu apa adanya. Udah, pokoknya kalau saya sakit, ya saya sakit. Kalau contohnya saya ada persoalan, ya memang saya ada persoalan. Kadang Memang ketakutan begitu. juga sih Bang. Misalnya kita nggak punya uang, ya udah kita menyatakan diri kita, ya udah nggak punya uang, Nggak tapi punya nggak ada uang. usaha kita. Nah, nggak ada usaha kita segala macam kan. Contohnya kamu dimarahin dan lain sebagainya, kamu nggak ada koreksi diri dan sebagainya. Ya. Jadi saya melihat ada sedikit kesan mengajarkan sifat bodoh amat, dan itu kan sifat bodoh amat itu kan nggak baik. Nah, begitu dia. Berarti bagus juga sih, tapi tentunya kalau kita kan namanya juga anak-anak boomers ini kan mungkin dari semua kalangan, tapi segala sesuatunya harus kembali lagi landasan kita ke dalam Alkitab Alkitab dong, itu pasti tadi dong. kan. Kita harus membahasnya dalam Ada nggak sih landasan kalau- Alkitab. Abang kan kalau dari ya seperti yang gue bilang tadi, udah paham lah tentang akademis, tentang filsafat. Ada nggak sih menurut abang yang mungkin kesamaan dalam Alkitab atau ada perbedaan juga, ada nggak menurut abang? Oke. Itu Ini ada- pertanyaan menarik dan itu akan terjawab nanti. Tapi saya akan membahas tadi ada kata generasi Z ya. Ya. Ya, generasi Zoomer itu atau generasi Z yang itu kan ada pembagian apa kan? Pembagian kolom tahun-tahun kelahiran. Gen Z itu lahirnya tahun 99 sampai 2012. Kemudian berikutnya generasi Alpha ya. Nah, begitu. Jadi mereka ini adalah generasi yang dibesarkan oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi. Dibesarkan oleh itu. Jadi dikit-dikit sangat tersentuh dan sangat dekat dengan dunia teknologi. Nah, itu dia. Dan ini mereka mengadopsi ini. Oh, ya sih, Segala kadang macam. iya juga kadang kalau udah di depan teknologi, kadang merasa jiwa bodoh amatnya juga Iya. tinggi. Iya, ya udah. Kalau terjadi sesuatu pun ya udah, itu bukan saya kok. Ya. Itu bukan untuk. Jadi selalu dalam stok ini, pokoknya saya hanya memikirkan diriku aja. Itu ada egosentrisnya di Ya, situ. Egosentrisnya di situ. Ada Berarti keegoan. sangkut pautnya sama dunia luar itu tinggi. Oh, sangkut pautnya dengan orang lain, dengan sesama, ya sedikit. Ya udahlah, kita jalani aja sesuai Ya. dengan takdir kita segala macam. Begitu dia. Nah, Bagus juga sih itu tadi sih Bang. Tapi ya pokoknya kembali lagi sama Alkitab itulah, kalau teman-teman ya, pokoknya kan kebenaran sesungguhnya kan ada dari Alkitab Dari itu kan. Alkitab. Nah, tentunya pasti ada perbedaannya, ada persamaannya dalam Alkitab. Ya. Kebetulan sekali, pokoknya malam hari ini kedatangan tamu yang luar biasa yang bakal memberkati kita, yang membekali pemikiran kita. Ayo Bang, kasih sama mereka supaya Oke. mereka tahu tentang hal yang sama lah dalam Betul. Alkitab. memang saya mencatat ada beberapa poin ya. Saya mencoba menyandingkan antara stoicism dengan Alkitab.
tentunya Sobat Boom yang ada di rumah kan sumber kebahagiaan dan sumber kebenaran yang benar adalah Alkitab. Makanya selalu ada back to the Bible. Oke, back to the Bible. Karena dalam berteologi saya memberikan sedikit ilmu bahwa berteologi itu bentuk diterima, makna diubah. Ngerti nggak apa maksudnya itu? Bentuk diterima, makna diubah. Makna diubah. Ya sih. Ngerti Bang. Kayak misalnya yang itulah contohnya tentang pemaknaan ala-ala zaman dahulu. Oke, gitu kan. betul. Terus tiba-tiba untuk pendekatan untuk pemberitaan Injil, ya kita cuma mengganti maknanya tapi kita tidak merubah namanya. Betul. Itu juga. Oke. Ya saya sebut contohnya. Karena saya orang Nias ya. Oke. Orang Nias itu dewanya yang dulu sebelum masuk Injil atau ilahnya dulu adalah Lowalangi. Tetapi ya ketika masuk Injil yang dibawa oleh Denginger, dia pakai itu, dia adopsi kata Lowalangi itu. Oh ya, sampai sekarang juga. Sampai sekarang dipakai kata itu supaya apa? Supaya tidak tertolak. Benar-benar. Nah, begitu juga dengan Stoik gini. Kita pakai kata Stoik tapi kita arahkan ke versi Alkitab. Nah, ini menarik karena Alkitab bisa menjawab segala sesuatu pertanyaan, persoalan yang ada. Kita menjawab segala sesuatu. Kita sebagai teolog-teolog muda, sebagai generasi Kristen, kita harus menjawab segala sesuatu dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena landasan utamanya harus begitu. Contoh, keselarasan dengan kehendak Tuhan versus alam semesta. Nah, kan kalau Stoik ini mengatakan bahwa kamu itu harus selaras dengan alam semesta aja, dengan cara tadi mencintai takdir yang dalam bahasa Latinnya itu adalah amor fati. Berarti segala sesuatu yang tadi kalau dari Mas Stoik buat pemikiran dari kalau takdirnya udah begitu, ya udah begitu. Begitu saja. Ada harapan lain. Tidak ada harapan lain lagi segala macam. Sedangkan kita mengajarkan bahwa hidup kita itu bermakna. Oh iya benar. Dan ingat, kita itu bukan alam lah yang menentukan takdir kita. Iya benar. Tetapi ada kehendak Tuhan yang kamu lakukan. Begitu juga sobat muda. Contoh, apakah Tuhan mengkehendaki kamu berbuat dosa? Iya sih, benar juga. Bukan dong, itu bukan kehendak Tuhan. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai sobat muda, kita harus mengikuti apa yang namanya kehendak Tuhan. Bukan apa kata alam, bukan apa yang terjadi begitu saja, bukan apa yang dikatakan oleh semesta dan sebagainya. Juga kadang teman-teman kan mungkin berpikir kalau mereka berbuat dosa atau berbuat yang tidak sesuai dengan halal Alkitab, mereka berpikir kalau tentang Stoik ini, ya ini buat kebahagiaanku, buat pokoknya betul. Sama aku itu pas gitu. Terkadang mereka juga berpikir kayak gitu kan. Kalau kita melihat contoh, siapa sih, karena Stoicism mengatakan bukan kita mengikuti apa yang terjadi kepada kita yang terjadi karena alam dan segala macam kan. Kita harus melakukan yang rasional aja dan sebagainya. Kita kembali ke belakang bahwa yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Maka jika Tuhan yang menciptakan, maka yang kita lakukan adalah kehendak-kehendaknya Tuhan. Luar biasa berarti. Begitu. Jangan kita hanya mencintai apa yang terjadi saja. Tetapi kita harus mencari makna di situ bahwa contohnya kamu sakit, jangan-jangan ada makna Tuhan di dalamnya, maksud Tuhan di dalamnya. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Begitu. Kan yang sakit kan bukan hanya orang berdosa toh. Ya benar. Semua orang bisa. Iya, semua orang bisa sakit. Orang percaya juga Orang percaya itu bisa sakit. Orang percaya sakit karena apa coba? Pasti ada rencana. Ada rencana Tuhan kan. Bisa jadi dia pakai kamu supaya memperlihatkan kepada orang lain bahwa ketika kamu pun berada dalam persoalan, Tuhan itu tetap ada bagimu dan kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Contohlah ada di Alkitab Ayub. Oh iya, kisah Ayub yang segala sesuatu diambil dari dia itu. Segala sesuatu diambil dari dia. Ada 4 penderitaan di dalam Ayub. Kekayaan, family, keluarganya, dirinya, dan sanksi sosial. Bayangkan, ini dalam dirinya dia sakit. Oke ya, kita mencontoh Stoik versi Alkitab ini. Ada contoh Ayub. Ketika dia kena sakit, ketika dia kena penderitaan. Penderitaannya apa? Anaknya mati. Kena penyakit kusta.
segala harta yang dia miliki lenyap semua. Kemudian yang berikutnya adalah sahabat-sahabatnya mengucilkan. Itu kan sanksi sosial namanya. Ada penderitaan sosial dia. Akhirnya kan yang kena kan mental jiwanya segala macam hancur semua. Kalau manusia biasa mungkin. Kalau manusia biasa itu pertanyaan saya, orang sehebat apa, orang stoik apa sih yang bisa tahan dan kuat seperti Ayub menenangkan pikiran dalam masalah seperti itu? Ada nggak? Kalau dia tidak mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Contoh ini tadi keselarasan dengan kehendak Tuhan. Kita ya harus selaras dong kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Mantap sih di hal yang pertama yang abang tekanin. Tapi ada lagi nggak? Ada lagi poin-poin yang lain. Lagi kan? Ya betul. Contoh, kita harus ada pengendalian diri. Nah itu kan stoicism itu kan ada namanya pengendalian diri. Kamu harus bisa kendalikan dirimu dalam segala sesuatu. Oh iya. Kamu ada contoh Alkitab. Kamu harus mengendalikan dirimu untuk tidak marah. Kamu harus mengendalikan dirimu untuk tidak berbuat kesalahan-kesalahan yang melenceng atau ya yang merugikan dirimu lah. Begitu. Baik nggak menurut Niel itu? Kalau dalam hal itu baik, karena kita baik, menghindari kan? Salah satu perbuatan yang mungkin ya kayak berbuat dosa kan. Oke. Apa ya? Nggak membikin kita rugi lah gitu intinya. Ya betul. Dosa, kan. Nah itu maksudnya kan kamu harus jangan lakukan di luar dari apa yang menjadi kendalimu. Tetapi ini menarik sekali Sobat Boom. Dalam Alkitab mengajarkan juga tentang hal itu. Kamu itu harus bisa menguasai diri. Itu ada di Galatia 22-23 kan. Yang buah-buah roh. Buah roh. Itu kan buah roh yang ke-9 itu apa coba? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa? Kamu harus bisa menguasai dirimu dalam segala sesuatu. Alkitab juga menjawab apa yang dikatakan oleh stoicism ini. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu dalam segala sesuatu. Bagaimanapun, kamu tidak boleh marah. Orang yang gak bisa menguasai diri, dia gampang marah. Orang yang gak menguasai diri, dia gampang cenderung melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk ada kesamaan juga. Ada kesamaan. Contoh, ada orang narkoba segala macam. Iya. Itu kan gaul, itu kan seolah-olah gaul. Tidak merokok, berarti tidak gaul, tidak keren. Kamu culun. Bukan laki itu, culun kamu, cupu kamu dan lain sebagainya, cemen dan sebagainya. Orang yang nggak menguasai diri, pasti dia juga jatuh, ikut terjerumus lagi dan lain sebagainya. Nah, Alkitab bilang jangan, kamu harus bisa menahan dirimu. Nah ini standar Alkitab, kamu harus menguasai dirimu dalam hal itu. Segala sesuatu yang menjatuhkanmu, kamu harus bisa menghindari hal itu. Bukan segala sesuatu yang merugikan dirimu, tetapi segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah yang tidak dikehendaki Allah kepadamu, jangan pernah lakukan. Mantap, berarti di hal yang kedua yang abang tekani tentang penguasaan diri ini. Tentang pokoknya ya hampir sama lah. Kita mengontrol emosi kita, pokoknya marah, kita yang biasa kecewa berlebihan, kita harus menetralisir. Betul. Itu. Kemudian kita harus menerima penderitaan tadi. Ini yang paling ngena kali ini kayaknya. Kan kamu harus terima tadi dirimu, kamu itu menderita. Ya. Kamu itu punya persoalan dan lain sebagainya. Kamu harus terima itu. Apapun itu yang terjadi bagimu, ya kamu terima aja. Kamu terima aja apa adanya. Makanya tadi saya bilang, ingat apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu pasti ada maksud Tuhan dan kehendak Tuhan di dalamnya. Ada makna di balik itu. Jangan pokoknya saya sakit ya udah saya sakit, saya menderita ya saya menderita dan sebagainya. Berarti harus ya kita harus cari tahu dong, ada maksud Tuhan. Dari hal itu. Ada maksud lain di balik daripada itu. Karena bisa jadi penderitaan yang kita alami itu untuk membentuk karakter kita. Bisa jadi penderitaan itu untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Bisa jadi penderitaan itu untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita sebagai konsekuen dari apa yang kita perbuat. Begitu. Berarti kalau tentang ini tadi penerimaan terhadap penderitaan ya segala sesuatunya. Betul. Apapun. Mantap juga sih teman-teman. Pokoknya tentang stoik ini luar biasa sih.
Ada lagi nggak sih menurut abang yang tentang mungkin mengarah kepada kebajikan atau tentang keselamatan? Oke, Ada pasti. pasti ada dong. Karena dari tadi pikir ada nggak sih sangkut pautannya tentang hal itu? Jadi menariknya begini. Jadi memang Stoicism ini mengajarkan bahwa kita itu tidak terlalu mementingkan yang namanya harta kekayaan. Kadang kan orang berpikirnya kan, Orang kan banyak fokus itu, kita banyak fokus dengan kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi dia mengatakan kamu harus menjalani hidup yang berbudi luhur, kamu harus menjalani segala sesuatu itu dengan baik. Sumber kebahagiaannya itu adalah menjalani kehidupan dengan baik. luar biasa. Itu sumbernya. Dan selalu berpuncak tentang kebahagiaan, happiness. Kamu harus bahagia dan lain sebagainya. Berarti nggak terlalu. Ini berarti ada baiknya. Ya bener yang dibilang abang itu tadi kan yang pertama nggak berubah apa, tapi maknanya yang di Ya, dalamnya betul. itu tadi kan. Lalu kita membahas bahwa keselamatan itu apa sih? Oh yes. Siapa sih sumber keselamatan kita? Iya. Apakah sumber keselamatan kita itu karena tindakan? Apakah karena sumber keselamatan itu karena kebaikan? Tidak. Kan beberapa waktu yang lalu kan sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan sempat viral tuh yang Kristen progresif Yes. yang mengatakan bahwa dengan berbuat baik kita bisa diselamatkan dan lain sebagainya. Kan menarik juga, banyak yang bahas waktu itu. Nah, dalam Stoicism ini juga ada kaitannya itu. Ada kaitannya itu. Sangkut pautnya berarti ini. Banyak sangkut pautnya tentang Stoicism ini. Jadi kamu itu, kalau Alkitab katakan kamu diselamatkan itu bukan karena tindakan-tindakan apa yang kamu lakukan. Kamu diselamatkan itu bukan karena kamu sudah berbudi luhur. Bukan karena kamu tidak hidup kamu tidak hidup dengan kemewahan. Bukan karena kamu mengekang dirimu untuk tidak seperti yang lain. Enggak. Tetapi kamu diselamatkan itu semata-mata karena itu adalah pemberian Allah terhadap dirimu. Karena manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Oh berarti ada sangkut pautnya sama makna tentang makna hidup. Betul dong. Ada sangkut pautnya tentang makna hidup. Jadi kalau Stoicism kan ya udah, hidup itu mengalir, kamu hidup, kamu mati, udah segala macam. Ya, itu kan. Kamu terima aja apa yang terjadi. Iya benar. Tetapi Alkitab bilang kan manusia itu hidup dan diciptakan itu ada makna yang besar. Ya benar. Harus ada, pokoknya tujuannya ke depannya itu harus ada. Ada tujuan dong. Ada tujuan Allah ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia yang disebut dengan imago Dei. Dari ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo dalam bahasa teologisnya itu. Jadi manusia kan adalah gambar dan rupanya Allah. Kemudian manusia itu diciptakan untuk apa? Ada kehendak Allah. Ada 2 mandat dalam penciptaan manusia. Namanya kalau dalam berteologi itu ada mandat budaya dan mandat amanat agung. Mandat budaya itu ada di mana? Ketika Allah menciptakan manusia, maka Ia mengatakan engkau beranak cucu, oke ya, beranak cucu dan penuhilah bumi. Yang kedua adalah berkuasalah. Pokoknya buat menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu yang diciptakan dari hari pertama sampai hari kelima, kamu berkuasa atas itu. Dan itu juga menjadi sumber makanan dan sebagainya. Artinya ada pemeliharaan di situ. Kamu harus memelihara itu. Artinya makna pertama bahwa ketika manusia itu dicipta, ada makna pertama yaitu kamu harus memelihara, kamu harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kamu harus hidup berkuasa untuk menjaga bumi ini dan lain sebagainya. Ada satu kutipan, saya mengutip seorang teolog Kristen dan Injili juga sangat familiar di kalangan kampus ini, namanya Steffrey Lumintang. Dia mengatakan dalam perdebatannya dia begini, kita bersyukur manusia diciptakan menjadi Allah atas ciptaan yang lain. Berarti kita ini seolah-olah lebih tinggi kastanya dari. Dia sangat lebih tinggi dong. Tahu nggak? Binatang yang lain kan hanya dicipta dengan berfirman. Manusia dibentuk untuk dihembuskan nafas lagi. Keistimewaan yang luar Ada biasa. keistimewaan di dalam. Artinya kamu itu anak muda, ada makna, ada tujuan Tuhan ketika menciptakan. Bukan hanya kamu terima takdir dengan apa yang terjadi kepadamu. Itu mandat pertama yang disebut dengan mandat budaya. Yang kedua adalah mandat amanat agung. Amanat agung itu apa? Itu juga familiar bagi agama Kristen. Kita harus memberitakan Injil kepada siapa? Kepada sekitar kita. Kalau dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan dia bilang mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung
Berarti bumi. semuanya pokoknya. Semuanya itu artinya apa? Kita itu ada tujuan Allah ketika kita diciptakan. Kita tidak sebatas hidup, mati udah selesai. Enggak, kita ada tujuan hidupnya. Manusia itu ada tujuan hidupnya. Ketika Allah menciptakan kita, maka ada tujuan Allah yang harus kita genapkan lewat kehidupan kita. Begitu. Mantap, berarti luar biasa sekali pokoknya. Tentunya ajaran ini pokoknya adalah kesamaannya, kemiripan lah, bukan kesamaan. Kalau sama nanti takutnya beda kan. Iya, iya, Kemiripan betul. sama Alkitab lah pokoknya. Betul. Dalam hal-hal di dalamnya kayak contohnya tadi tentang Isa Ayub tadi, pengendalian diri, Iya, dia mengendalikan diri dan dia tidak meninggalkan Allah di situ. menerima penderitaan dia nggak mengutuki Allah kan. Dia nggak mengutuk menerima Allah sekali. segala sesuatunya. Dengan memaknai bahwa ada kehendak Allah di balik itu semua. Ada rencana Allah. Ada pokoknya. rencana Allah di balik itu Ada semua. pesan mungkin abang buat sekaligus lah mungkin pembahasan kita terakhir ini ya. Mungkin Oke. ada pesan abang buat mereka teman-teman di rumah. Oke, Sobat Boom. Memang mengadopsi pola pikir atau aliran ajaran dari Stoicism itu baik. Baik, kenapa kita bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Tetapi kita harus kembali kepada Alkitab. Makanya saya mau mengatakan kita harus stoik versi Alkitab. Dia nggak bertentangan, nggak terlalu bertentangan dan nggak terlalu melenceng, tapi kita harus stoik seperti apa yang dikatakan Alkitab. Ada penguasaan diri, ada pengendalian diri, ada penerimaan. Kita harus memaknai bahwa ada tujuan Allah ketika kita diciptakan. Jangan kita harus ya udah terima aja apa yang terjadi, tidak. Tetapi kita memaknai bahwa kehidupan itu ada maksud Allah di dalamnya. Berarti Begitu. jangan cuma ngata-ngatain, aku stoik. Aku Harus stoik, memahami juga. Aku harus Stoik itu memahami apa? stoik itu apa dan sebagainya. Dan kamu itu harus stoik sebagai anak muda Kristen. Harus stoik sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Bukan apa yang diajarkan oleh aliran filsafat Stoicism. Karena sumber kebenaran kita adalah Alkitab. Begitu. Luar biasa. Mungkin teman-teman di rumah harus banyak belajar pokoknya tentang ajaran ini. Jangan sampai kalian melenceng lah intinya Betul, ya bang. jangan sampai melenceng. Iya, bang. Mungkin sekian saja sih pertemuan kita, abang lah ya. Gimana Tutup. tuh? Tutup dalam doa lah ya Oke, bang. baik, Sekalian aman, aman. doakan teman-teman di rumah supaya mereka bisa menguasai diri juga mereka untuk melakukan ajaran inilah. Oke, baik. Sesuai Oke, dengan oke. Alkitab. Oke, siap. Oke. Baik, Sobat Boom, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Pada malam hari ini, Engkau mengizinkan kami berbincang-bincang tentang aliran Stoicism. Secara khusus kami mau stoik seperti apa yang Engkau katakan dalam Alkitab yang kudus, dalam firman-Mu yang suci ya Bapa. Kami berdoa buat sobat-sobat muda juga, biarlah mereka tetap hidup dalam Tuhan dan hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa buat setiap program Boom ini dapat memberkati banyak anak-anak muda Kristen dan bahkan di luar daripada Kristen, mereka mengenal Tuhan, mereka memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini di dalam dan demi nama-Mu Allah kami yang hidup melalui Yesus Kristus. Haleluya, kami berdoa, amin. Amin. Oke teman-teman semuanya, mungkin pembahasan kita malam hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih juga untuk Bang Berkat yang sudah menemani dengan banyak sekali hal-hal yang baru yang kita dapat tentang pemahaman stoik. Pokoknya segala sesuatunya kalau ada Bang Berkat ini juga luar biasa. Mungkin tayangan-tayangan selanjutnya kita akan mengundang juga buat Bang Berkat untuk hadir juga kembali di sini. Oke, siap. Masih siap sedia kan? Sangat siap. Nggak trauma gitu kan? Enggak trauma. Oke teman-teman, saksikan untuk tayangan Boom selanjutnya ya di jam yang sama, di tayangan juga yang sama, di channel yang sama. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Tapi bahagia itu seperti apa sih? Itulah. Stoicism. Jadi begini, Stoicism itu bukan sesuatu yang baru lahir ya.